家好，我总觉得中国有很多诗歌值得我们欣赏，其中一个是席慕容写的《无悔的青春》。Halo semuanya, saya selalu merasa bahwasanya sejak negara Tiongkok banyak yang patut dikagumi. Salah satunya adalah sejak yang ditulis oleh Xi Murong yang berjudul 无悔的青春。无悔的青春。Masa muda yang tidak ada penyesalan。在年轻的时候，如果你爱上了一个人，请你一定要温柔的对待他，不管你们相爱的时间有多长或多短。若你们能始终温柔的相待，那么所有的时刻都将是一种无瑕的美丽。若不得不离开，也要好好的说再见，也要在心里存着感谢，感谢他给了你一份记忆。长大了以后，你才知道，在蓦然回首的刹那，没有怨恨的青春才会了无遗憾。如山岗上那轮静静的满月。Apa isi dari puisi ini? Puisi ini mengatakan bahwasanya 在年轻的时候，ketika kita masih muda, 如果你爱上了一个人， kalau kamu mencintai seseorang, 请你 tolong kamu, 请你一定要温柔的对待他 tolong kamu perlakukan dia dengan penuh kelembutan. 不管你们相爱的时间有多长或多短， tidak peduli masa kalian mencintai itu berapa panjang ataupun sangat pendek atau singkat. 若你们能始终温柔的相待， jika kalian bisa selalu memperlakukan satu sama lainnya dengan penuh kelembutan, 那么 dengan begitu 所有的时刻都将是一种无瑕的美丽。 Setiap saat adalah masa-masa yang penuh dengan keindahan tanpa batas, tanpa cacat. 若不得不分离， jika kalian harus berpisah, 也要好好的说再见， juga harus mengatakan sampai jumpa dengan baik. 也要在心里存着感谢， juga harus merasakan rasa penuh terima kasih dari dalam hati. 感谢他给了你一份记忆， berterima kasihlah pada dia yang telah memberikan kamu sebuah kenangan. 长大了以后， setelah kamu nanti bertambah dewasa, 你才知道 kamu baru tahu 在蓦然回首的刹那， pada saat kalian membalikkan badan untuk melihat ke masa-masa itu, 没有怨恨的青春才会了无遗憾。 Masa muda yang tidak ada rasa kebencian baru akan meninggalkan rasa yang tanpa penyesalan. 如山岗上那轮静静的满月， bagaikan bulan purnama yang berada di puncak gunung. Jadi saya percaya kita semuanya pernah mengalami masa-masa ketika kita merasakan dicintai dan mencintai. Kita perlu suatu saat untuk mengembangkan diri kita untuk merasakan rasa kasih tersebut. Tapi ketika masa itu telah berlalu, kita perlu terus mengembangkan diri. Karena manusia akan terus menghadapi masa-masa sekarang untuk menyongsong masa depan. Bukan terus berbalik arah, melihat ke belakang. Jadi, Lausu pernah mendengar sebuah video dari YouTube yang berjudul TEDx Taiwan. Di sana dia menceritakan bahwasanya
不追求的追求. Ketika kita ingin mengembangkan diri, maka kita sebaiknya jangan terlalu memaksakan diri untuk mengejar sesuatu. Dia sarankan bahwasanya ada 3 tahapan dalam hidup kita yang perlu kita perhatikan untuk merasakan dicintai dan mencintai orang lain. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah dia menyarankan kita harus memiliki suatu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang kita itu apa? Tujuan jangka panjang kita itu adalah menciptakan image diri. Jadi kita harus memiliki image diri yang benar. Apa maksudnya image diri yang benar? Jadi misalnya, ketika kamu membeli sebuah ponsel atau membeli sebuah perangkat komputer. Ketika kamu ke toko, semua orang mengatakan, oh merek ini bagus. Merek ini juga bagus. Merek itu juga bagus. Semuanya bagus. Jadi kalau seseorang dikatakan bagus ataupun baik, itu tidak menunjukkan image seseorang. Tapi harus memiliki satu ciri khas. Misalnya, merek Apple. Apa yang menjadi merek Apple? Yang membuat merek Apple terkenal? Coba kalian bandingkan. Apa yang membuat merek Mitsubishi terkenal? Kalian juga boleh bandingkan. Jadi biasanya image diri itu akan terbentuk ketika kita memiliki tujuan jangka panjang yang harus melalui sebuah proses. Proses itu adalah proses jangka menengah dan jangka pendek. Proses jangka menengah itu adalah kita harus terus menunjukkan atau menyalurkan kemampuan kita, bakat kita. Misalnya, kamu memiliki hobi menonton, atau kamu memiliki hobi misalnya menulis. Apakah orang lain tahu bahwa kamu suka menonton? Apakah orang lain tahu apakah kamu suka menulis? Tentu tidak. Jadi buatlah sebuah kebiasaan yang baik mulai saat ini untuk membangun image kamu di masa yang akan datang. Akan menjadi seperti apakah kamu di mata orang ketika orang lain memperkenalkan kamu, itulah image yang akan kamu bangun untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan kamu terus terpaku pada masa lalu, karena masa lalu itu sudah berlalu. Tapi berpakulah pada saat ini. Bagaimana mengembangkan diri kamu mulai sekarang dan seterusnya. Kamu boleh mulai kebiasaan-kebiasaan yang kecil, misalnya bangun tepat waktu, makan sesuai dengan porsi, menikmati keseharian kamu, walaupun kamu sedang bekerja, ataupun kamu sedang berada di suatu tempat yang tidak kamu sukai. Berusahalah untuk menikmatinya, dan bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu adalah proses atau tujuan jangka menengah. Jangka pendeknya adalah kamu harus menetapkan mulai saat ini apa yang harus kamu lakukan untuk membangun image kamu. Apakah dengan membuat blog atau vlog, atau kamu misalnya membangun relasi dengan teman kamu, ataupun mulai dari membaca dan seterusnya. Jadi masa depan kamu dimulai dari saat ini. Teruslah berjuang. Jadikanlah hidupmu无悔的青春, yaitu masa muda yang tanpa penyesalan. Karena kita harus terus berjiwa muda, bukan? Walaupun umur kita semakin lama semakin bertambah. Jadi dalam satu penelitian menunjukkan bahwasanya saat ini orang-orang sudah memperhatikan kesehatan. Jadi akan banyak kemungkinan sekarang orang-orang memiliki usia yang lebih panjang, yang lebih lanjut usia. Apakah kamu mau hidup kamu, misalnya kalau kamu ingin hidup 50 tahun lagi, apakah kamu mau hidup kamu 50 tahun itu penuh dengan penyesalan atau penuh dengan dibayang-bayang masa lalu? Tentu tidak, bukan? Jadi, mari kita bersama-sama membangun hari yang indah. Ingat, jadikanlah hidupmu 无悔的青春, memiliki masa yang tanpa penyesalan. Oke, 再见。